Di video ini, gua akan mencoba bertahan hidup selama 100 hari di mod yang bernama Better on Bedrock. Sebuah mod yang memperindah dan memberi keseruan baru pada dunia Minecraft. Ada bos baru, armor baru, mob-mob aneh, dan masih banyak lagi. Gak usah banyak ngomong, langsung aja gue mulai hari pertama cuy. Oke, di hari pertama ini gue dapat item yang namanya info scroll dan quest scroll. Info scroll itu gunanya kayak Wikipedia atau seputar informasi yang ada di dalam modnya. Sedangkan quest scroll ini kayak jadi pemandu gua dalam menjalani misi-misi di dalam mod ini. Oke, misi awal-awal gua di sini masih mudah lah. Disuruh cari kayu, cari cobblestone, buat stone pickaxe, dan disuruh buat iron pickaxe. Gak usah buru-buru, gua cari makanan dulu di sini dan malah menemukan hewan yang agak asing di mata gua. Oke, ini hewan apa ini? Rem. Kambing. Domba atau kambing? Rem. Oke, dagingnya juga sama cuy. Ini juga sama ya. Oke, satu spesies kayaknya. Dan di sini gua melihat menara yang tinggi banget menjulang ke atas. Karena penasaran langsung gua samperin cuy. Gua males sih kalau ketemu sama bos-bos gak jelas gitu. Soalnya banyak banget hewan-hewan aneh loh di mod ini loh. Di bawah menara ini ada 3 chest yang isinya ya lumayan sih buat awal-awal mah. Aku Affinity. Mantap ini cuy. Dan di sini gua ketemu item aneh pertama. Ini apa ini? Enderman Deer. Gak tahu gunanya apa, yang penting sikat aja dulu. Menara setinggi ini gak mungkin dong di atasnya gak ada apa-apa, jadi gua langsung aja naik ke atas. Dan setelah bersusah payah naik ke atas, akhirnya gue sampai di titik tertinggi menara ini. By the way, ini indah banget cuy. Walaupun kaki gue gemeteran karena takut tinggi, gue jujur aja cuy. Gak lupa di sini ada 4 chest dan langsung gue sikat semua. Hari sudah mulai gelap, gua pun memutuskan untuk menghabiskan malam pertama di puncak menara ini. Sebelum turun gua kepo sama batu aneh di tengah ini. Oh, jadi ini kayak bisa teleport gitu cuy. Tempat teleport gitu cuy. Coba kita namain Tanah Abang. Oke, kita namain Tanah Abang. Apa ini Global Waystone ini? 8 Waystone. Oke. Terus Waystone Tanah Abang. Oh, bisa cuy, bisa diteleport cuy, tapi bayar pakai XP ya. Ya, coba kita teleport lah ya. Oh gitu cara kerjanya, nice. Gua langsung cabut dan lanjut cari sesuatu yang menarik sambil menyembeli beberapa kambing. Dan malah menemukan sebuah rumah yang gak tahu punya siapa. Karena kepo langsung gua samperin. Kita masuk. Assalamualaikum. Gak tau kenapa gua kalau lihat chest gini, saraf tangan gua otomatis mau nyikat aja gitu cuy. Gua naik di lantai 2, ini kayak kamar tidur seseorang gitu. Oke. Tomat, ada tomat di sini. Setelah mastiin udah gak ada chest, gua langsung cabut. Bentar, ada yang kelupaan. Oke, kita lanjut maling-maling lagi. Betapa beruntungnya gua di sini malah ketemu sebuah rumah lagi. Oke, ini rumah siapa lagi ini? Banyak struktur ya di sini ya. Assalamualaikum. Gak ada apa-apa, aman. Kita buka chestnya. Ada koper sword cuy di sini cuy. Ini pedangnya bisa tumpul gak sih? Kan koper bisa karatan ya. Oke, daripada pakai pedang batu, jadi gua sikat aja lah ya. Cari gara-gara sama villager kayaknya seru. Oke, gua kewalahan ngelawan orang-orang ini dan mau kabur, tapi mereka ngejar gua terus. Jadi mau gak mau gua harus kasih paham ke mereka. Sumpah Regen Bedrock lama banget sih cuy. Gua pikir gua udah ngabisin para villagernya dan mau ngejar outpostnya. Dan pedang koper gua malah hancur. Dikarenakan outpost bisa nge-spawn villager terus, jadi daripada buang-buang waktu, gua langsung cabut aja lah. Dan langsung OTW ke menara itu. Gue baru inget gue punya misi untuk upgrade ke iron. Jadi mumpung ketemu cave langsung gue masukin. Niat cari iron malah ketemu sama ore yang asing di mata gua. Wah, ini ore apa ini? Aluminium. Ada aluminium di sini. Ambil raw aluminium. Oh, ini bisa dibakar lagi nih. Gua gak menemukan iron ore satupun, jadi gua balik ke atas dan ke menara tadi. Gua cari pintu masuknya dan ternyata menara ini kayak kekubur gitu cuy. Gua gali dan malah menemukan sebuah spawner. Dan ternyata ini adalah spawner witch. Dan malah gue jadiin witch farm di sini. Di lantai 1 aja gue udah ketemu spawner witch. Mungkin di lantai atas gue akan ketemu spawner warden. Siapa tahu kan? Gue pun naik ke atas dan gak sesuai dugaan. Temboknya malah bolong dan ada spawner zombie villager. Wah, ngedrop apa ini? Soul Star. Bocil. Setelah gue bantai semuanya, gue pun naik ke lantai paling atas menara ini. Oke, ini kayak perpustakaan gitu. Di sini gue menemukan semacam catatan kayak puisi gitu. Dan setelah gue pahami dan resapi, gak paham lah, mending tidur aja lah. Setelah tidur gue melanjutkan petualangan gue lagi. Wih, ini kalau gue bunuh drop apaan ya?
Oke, deer hide. Oh, kulitnya. Gue belum butuh sih. Oke, ini apaan lagi cuy ini cuy? Oke, rusa tapi enchanted. Enchanted rusa, enchanted deer. Apa yang terjadi kalau gua membunuhnya? Langsung aja. Oke, ya sama aja ngedrop kulit tadi ya. Lah ngapain dia enchanted? Gua ketemu sama cave yang besar banget. Mengingat gue butuh iron, jadi terpaksa gua harus turun dan mencarinya. Oke, tebak cuy, gue dapat iron berapa? Yap, 0. Baru kali ini gue main Minecraft tapi kesusahan banget nyari iron ya. Nah kan ada kan, baru diomongin. Terima kasih. Setelah dapat 2 biji iron doang, gue lanjut lagi. Lagi-lagi gue ketemu cave, tapi kali ini untungnya ada beberapa iron di dalamnya. Baru juga ke atas, gue langsung ketemu tenda yang ada banner illager-nya. Dugaan gue bener, tenda itu berisi para illager termasuk evoker cuy. Gue sempet kabur di sini karena ngeri dia manggil Vex. Tapi bodo amat lah, gue langsung hajar nih orang di tempat cuy. Dan lumayan dapat totem juga di sini. Sebelum cabut jangan lupa sikat dulu chestnya. Dan di tengah perjalanan gue ketemu sama enchanted zombie. Di sini kebakaran, di neraka juga nanti kebakaran kalian, nah. Biarin kebakaran loh. Mampus. Gua di sini ketemu structure lagi yang bentukannya kayak benteng serem gitu. Ini isinya pasti sesuatu yang jahat. Oke, kita respon dulu. Takutnya nanti ada yang aneh-aneh. Soalnya ini serem banget bentengnya cuy. Lihat, serem banget ini. Oke, kita lihat ada apa. Hell. Wah, nggak dulu. Gue masih cupu cuy. Gue jujur gak berani di sini karena equipment gue masih cupu. Tapi karena gue kepo banget, jadi langsung aja naik ke lantai paling atas. Karena biasanya dungeon kayak gini itu hadiahnya ada di lantai paling atas. Oke. Oh, kok gak spawn? Oh iya, cuma berangkas ini ya. Iya, cuma berangkas ini cuy. Yap, dugaan gue bener. Gue dapat banyak barang OP di beberapa chest ini. Mantap banget pokoknya. Akhirnya misi iron gue selesai dan gue buat pedang diamond juga di sini. Langsung aja kita MLG ya pakai Haybell, semoga bisa. Ya ampun, ya ampun. Ya, totem gua hilang secara sia-sia. Udah mah totem hilang, di sini gua malah ketemu sesuatu yang mengerikan banget. Wih, itu apaan cuy? Hah? Bos kah? Apakah itu bos? Oke. Kita respawn di sini. Nice. Oke. Itu barusan bos kelelawar. Wah, bahaya banget ini. Ya, ini adalah Flander atau gue sebut Raja Phantom. Lah. Itu damage apaan coba? Hah? Bisa manggil Phantom dia cuy. Wah, bukan lawan gua sih ini. Mumpung dia lengah, gua ambil pedang dan armor di sini. Oke, gua udah siap membantai. Aduh. Itu damage-nya apaan coba? Wah. Oke. Ya, nyangkut dia, mampus deh tuh. Dan di sini dia nge-stuck gitu cuy. Jadi gue punya kesempatan ngehit banyak di sini. Dan akhirnya dia adalah bos pertama yang mati di tangan gua. Mampus mati loh akhirnya. Gue beres-beresin inventory gua dan langsung pergi ke markas Raja Phantom yang udah gua bunuh tadi. Di sini gue menemukan telur aneh dan langsung gua ambil cuy. Oke, telur. Apakah ini telur? Telur apa ini? Quetzalcoatl egg. Quetzalcoatl egg. Apaan itu cuy? Ada 2 di sini. Kayaknya gue gak bisa berpetualang gini terus dan harus segera buat rumah. Jadi gue mencari tempat yang pas untuk gue tinggali. Ketika gue mau berlaut, gue ketemu sesuatu yang menarik banget cuy. Wih, ada kawan baru cuy. Ada kawan lama di sini ya. Halo kawan lama, jualan apa kau? Gak, bukan itu yang menarik. Tapi ini. Wih, ada apa ini cuy? Halo bang. Wih, Goblin Trader. Wih. Apa ini? Oh, jualan dia. Tapi lebih mantep daripada Trader ya. Lihat cuy ini cuy. 4 iron ingot untuk. Oke, ini mantep banget ini. Gue langsung beli aja lah. Terima kasih.
Memtek belum butuh sih. Oke, nice. Ini mantep banget ini cuy. Daripada si Wandering Trader itu. Oke, terima kasih Mas Goblin Trader atas jualannya. Gua mau lanjut berlayar dulu di sini. Di tengah laut gua ketemu pulau yang ada ore misteriusnya. Wih, ada apa ini? Stardust ore. Oke, apa ini? Stardust ore kita ambil. Wah, ini keras banget cuy. Oke. Apa ini? Kayaknya yang gua ambil barusan itu barang berharga cuy. Gua pun sampai di daratan dan ketemu sama rumah lagi. Gua mengintip dan ada seseorang. Wah, ada seseorang di dalamnya tuh. Oke, tok tok tok. Halo seseorang, assalamualaikum. Bukain pintunya dong. Sini kau. Sini kau. Ternyata ini adalah tempat persembunyian Vindicator. Gua curi semua chestnya dan lanjut lagi. Di tengah perjalanan gue lihat dari jauh melihat dua menara kembar dan pas mau ke sana gua malah ketemu tenda di sini. Ya kayak perkemahan gitu, tapi apa isinya? Oke, roti, tomat. Gak ada yang menarik. Perkemahan. Alright. Cuma gini doang. Ya, karena tendanya gak ada yang menarik, gua lanjut lagi ke benteng dan langsung naik ke lantai paling atas. Nice. Isi chestnya sebenarnya sama aja cuy. Tapi untungnya di sini ada diamond, jadi gue menyelesaikan quest tahap pertama di sini. Dan misi selanjutnya adalah mencari bot scroll yang dijual sama villager librarian. Karena telah menyelesaikan quest tahap pertama, gue dihadiahi sesuatu di sini cuy. Oke, keren banget Indiana Jones. Keren banget ini cuy. Gue di sini mau cabut dengan cara MLG, tapi karena trauma jadi mending ngancurin blok aja. Lah masih kena. Gak bakat MLG emang. Oke, kayaknya gua harus cari village di sini buat menyelesaikan misinya. Betapa beruntungnya gua langsung nemu village di sini beserta librariannya. Wah, mahal banget ya. 17 emerald ya. Kita disuruh beli ini. Gua kekurangan emerald, jadi gua jualin stick ke villager. Dan emerald gua akhirnya cukup. Oke, akhirnya lah. Kok turun harganya? Beda orang kah? Kok turun cuy harganya cuy? Oke, misi udah selesai. Misi selanjutnya gue disuruh mencari bounty scroll yang berada di Trader Outpost. Jadi langsung gue cari aja structure yang bernama Trader Outpost ini. Lagi dan lagi gue ketemu rumah orang asing di sini. Tapi ternyata ini adalah rumah seorang lonely wizard atau yang akan gue panggil Pak Solikin mulai ke depan. Nah, Pak Solikin ini adalah seorang penyihir yang jualan tongkat-tongkat sakti gitu. Gue mau beli tongkatnya tapi gue gak punya item yang bernama basic rune. Tapi beruntungnya di sini pas gue jarah rumahnya gue ketemu basic rune-nya dan langsung gue beli tongkatnya. Oke, kekuatan nih tongkat itu dia bisa nerbangin mob. Lah. Dan bisa bikin ledakan juga. Jadi kayak shulker gitu cuy. Oke, gue mau lanjut cari Trader Outpost. Wih. Nanti gue bikin farm. Lu gue tusuk-tusuk lu pakai kaktus. Inilah wujud asli dari farm XP termantap di Bedrock. Gue tangkep lu nanti. Jangan kemana-mana. Setelah perjalanan yang cukup panjang, gua ketemu tenda lagi. Tapi kali ini tendanya agak beda cuy. Oke, ini yang dimaksud bounty board. Gua ambil. Oke, dan ternyata ini adalah Trader Outpost yang gue cari-cari tadi. Setelah udah dapet bounty scroll, gue balik ke rumah Pak Solikin dan kayaknya gua akan tinggal di rumahnya sementara. Persediaan makanan mulai menipis, kayaknya gua harus mulai bercocok tanam cuy. Gua pun cari-cari benih dan mulai membuat sawah. Gak kerasa diamond hasil dari maling di benteng gua udah cukup buat full armor. Dan ya akhirnya gua udah full diamond armor cuy. Karena gua udah full diamond armor, gua pede untuk ngajak ribut seisi benteng ini. Di lantai pertama isinya ada zombie dan skeleton. Ya masih gampang lah. Udah gitu doang kah? Dan di lantai 2 di sini ada priest dan skeleton. Ini rusuh banget tapi masih gampang coy. Udah kah? Gitu doang. Dan di lantai ketiga ada priest dan spider. Easy banget. Di lantai keempat ini agak ngeri karena ada blaze, tapi gue masih bisa bantai sampai sebuah sosok hitam muncul. Set, ada orang hitam. Wah, benar-benar nih.
Wah, mati dong gua. Di sini gua agak lihat kalau ada wither skeleton. Alhasil gua mati di sini. Alamak. Mati cuy, gue cuy sama orang-orang hitam ini. Gua kembali ke benteng tadi dan ngambilin perlengkapan gua. Gua bantai wither skeletonnya dan lanjut ke lantai kelima yang isinya adalah para illager. Itu ngeri banget, itu ngeri banget. Sakit banget cuy. Bentar. Oke. Aduh, mati gue ini. Mati lo, mati lo. Oh ya, masih ada lagi. Tuh. Please, habis please. Habis kah? Nice. Lah. Tahan dia cuy. Bagaimanapun juga gua berhasil mengalahkannya. Sebelum lanjut ke lantai 6 gua pakai totem dulu. Dan anehnya di lantai 6 gua cuma ketemu sama satu husk dan gak nge-spawn apapun. Lah, cuma ini doang. Jadi langsung gua lanjut ke lantai 7 yang berisi slime dan mama cube. Ini kalau gua ke atas pasti dikeroyok habis-habisan cuy. Jadi mendingan gua lawan dari bawah aja. Bukan cupu tapi bijak. Nah kan, keroyokan banget cuy ini mob cuy. Lanjut ke lantai 8 yang berisi slime sama stray. Ini agak nyusahin tapi gua masih bisa cuy. Dan akhirnya di lantai 9 yang dihuni oleh banyak witch. Wih, ada juga zombie. Gua males banget cuma sama racunnya ini. Sampai mati gua di sini cuy. Dan untungnya di sini ada totem cuy. Gua pun berhasil lolos ke lantai 10 atau terakhir yang dimana ini adalah puncak hadiahnya. Oke, gua akan MLG lagi di sini, semoga berhasil cuy. Wah, sebelum mengeksplorasi lebih jauh, gua kayaknya butuh armor dan senjata yang lebih kuat. Jadi gua harus ngencan dan untuk ngencan itu perlu XP yang banyak banget. Jadi mau gak mau gua harus membuat XP farm terkuat di bumi. Dan untuk membuatnya gue perlu item yang namanya Nether Quartz. Di sini oke kayaknya. Oke lah, di sini aja lah. Oke, sudah, nice. By the way, ini pertama kalinya gue pergi ke Nether di dunia ini, jadi semoga aman-aman aja lah. Oke, semoga gak di basal deltas cuy. Gua denger suara gas, tapi untungnya gak ada kerusuhan. Dan maaf cuy, di sini Enderman-nya agak ngebug teksturnya. Nanti dibenerin kok, santai aja. Di sini gue bingung, padahal gua gak nyentuh api, tapi kebakaran cuy. Ternyata ini ulah mob kecil ini. Gua lanjut cari quartz dan malah muncul bos bar baru. Gua di sini masih fokus untuk cari quartz, tapi karena penasaran gua pun cari bosnya dan ketemu. Cuy, lihat cuy, itu makhluk apa lagi itu? Lihat. Dibantai sama Enderman dia. Di sini dia udah setengah darah karena udah dikeroyok duluan sama Enderman. Gak usah banyak omong, langsung gua habisi dia. Oke, mana lo, sini lo. Serangan apa tuh? Oke, mati kau. Mati kau, hahaha, mampus kau. Easy banget, gampang banget. Oh, ini markasnya tadi cuy. Gak ada apa-apa cuy. Gak ada chest atau apa gitu. Payah. Berkat membunuh Raja Blaze tadi gua dapat sesuatu. Shielded trophy. Nether amulet, apa ini? Senjata baru kah? Nether amulet. Buat apa? Gimana cara pakainya ini? Gak bisa. Gimana cara pakainya? Nether amulet. Coba gue tes lah ya. Ini kah? Dipukul? Oh enggak. Gimana cara pakainya? Setelah udah dapat cukup quartz, gue kembali ke rumah. Kepala siapa namanya bos tadi? Pyrocles, Shielded Pyrocles. Oke, gue taruh di sini di samping Raja Phantom tadi. Ini dia Raja Blaze, Raja Phantom dan Raja Blaze. Oke, ini gua gak paham apa gunanya ini item cuy. Dia kayak sarung tangan gitu, kayak sarung tangan Thanos. Di sini gua naruh telur yang gua dapat dari ngalahin Raja Phantom kemarin.
Oke cuy, gua butuh buku yang banyak banget buat enchanting. Dan gua teringat menara witch yang dimana di puncaknya itu banyak banget buku. Jadi gua langsung gas cari. Dan malah di tengah pencarian gua malah ketemu sumur kematian di sini. Ya sumur, tapi apakah ada sesuatu? Ini dalam banget cuy. Nah kan beneran ada ruangan di bawahnya. Gua gak tahu ini apaan. Oke. Serem banget ya. Oke, itu apaan? Nge-spawn. Oh shit, witch. Banyak witch di situ. Langsung gue rasa aja cuy, langsung gue gas di sini. Mampus gua. Benar sakit banget cuy. Makan ini dulu lah ya. Mampus, perang kau. Sakit banget cuy. Totem gua. Oke, jadi ini kayak tempat dungeon dan banyak banget spawner. Gua ketemu mulai dari witch, skeleton, spider, priest, villager dan masih banyak lagi. Pokoknya selama di sini gua full gelut sama ngambilin loot aja cuy. Setelah udah gue bantai semua dan udah dapat banyak buku juga di sini, gua langsung kembali ke atas. Tibanya di rumah gua langsung buat tempat enchanting. Please kasih, nah gitu dong, kasih gua looting. Wow, oke. Ini mantep banget cuy. Oke cuy, ini telur tadi cuy, udah netas. Sekarang jadi gini. Ini gimana gua cara ngetemnya? Apakah langsung gua naiki? Gak bisa, pakai saddle kah? Oke, fokus untuk membuat farm XP-nya gua butuh armadillo, zombie, dan trident. Nanti kalian lihat sendiri kegunaannya. Karena tempat gua deket sama savana, jadi cari armadillo ini gampang banget. Oke, armadillo beres. Selanjutnya gua harus cari zombie. Masukin zombie ke dalam lubang ternyata agak semudah yang gue pikirin. Entah kenapa dia gak mau masuk di sini. Dan ternyata setelah gue ganti sign-nya ke trapdoor, dia baru mau masuk cuy. Nah, lewat sini yuk. Anak pintar. Kita namain dulu Yanto. Nice. Kita tutupin biar nanti dia gak kepanasan. Kita tidur. Oke, sekarang kita tinggal masukin armadillo-nya ke komposter ini cuy. Sini kalian. Sekarang tugas gua adalah tinggal masukin semua armadillo ini ke dalam komposter ini cuy. Total ada 5 ini ya. Ya 5. Oke. Ayo, ngangkut kalian. Nice, masuk. Masuk. Pertama, nice. Masuk ya. Hancurin. Masuk komposter. Nice. Oke, armadillo kedua. Nice, armadillo kedua masuk. Nice. Wah, gak masuk dia. Bentar, masuk please. Nice. Masuk, nice. Oke, yang terakhir sudah masuk. Berarti kita tinggal buat mesinnya ya. Ini. Oke, nice. Work ya. Oke, nice. Kita matikan. Oke, semua blok sudah terpasang dan kita tinggal cari trident sebanyak 5. Soalnya armadillo-nya ada 5, jadi kita butuh 5 trident. Dan langsung aja kita memburu drone cuy. Oke, gas. Semoga kamu ngedrop ya kali ini ya. Ngedrop kah? Gak ngedrop. Oke, Nautilus Shell gak butuh. Masih lama perjalanan kita. Gak ngedrop, oke. Ngedrop. Iya, ternyata cari trident ini jauh-jauh lebih sulit dari yang gue bayangkan. Udah mah cari drone yang bawa trident sulit, pas gue bunuh itu juga belum tentu dapat tridentnya. Oke, semoga kali ini dia ngedrop. Nice gitu dong. Oke, masih kurang 4. Kurang 3 lagi. Ya, nice. Oke, nice, kurang 2. Oke, ini dia. Nice. Oke, sekarang kurang 1 lagi cuy. Drop please. Ya ampun. Nice, trident gua udah lengkap semua cuy. Dan langsung aja gue balik ke rumah. Dalam perjalanan gue ketemu piramida gitu yang dihuni sama bos mengerikan. Tapi gue sadar gue masih cupu, jadi nanti aja lah. Ketika udah nyampe langsung aja gue lempar tridentnya. Kasih kaktus, hancurin trapdoornya, dan aktifin farmnya. Dan wala, farmnya bekerja dengan baik. Gue sebut ini farm XP terkuat di bumi soalnya dia bisa ngasilin banyak XP dalam hitungan detik.
Tuh lihat, gua udah level 50 aja tuh. Karena cari XP udah gampang banget, hari-hari setelahnya gua habisin untuk grinding dan memperkuat diri. Kayak enchant, cari XP, mining, gua juga ngenchant kapal gua dengan Tricapitator. Kalian lihat sendiri kegunaannya. Langsung semua cuy. Dan cari villager buat gua jadiin zombie. Setelah udah jadi zombie gua sembuhin dan kalian tahu sendiri apa yang harus gua lakukan selanjutnya. Ya, mari kita gacha mending cuy. Setelah udah banyak percobaan, gua akhirnya dapet di sini dan langsung gua borong di tempat. Gua tempa armor dan senjata gua pakai mending. Akhirnya gua udah full enchanted diamond armor dan siap menaklukkan dunia Better on Bedrock ini. Oke, tugas gua selanjutnya adalah untuk mencari item sakti yang bernama Flame Rune. Nah, Flame Rune ini bisa ditemuin di salah satu peti yang berada di Nether Fortress. Jadi langsung aja gua menjelajahi luasnya neraka ini. Baru juga jalan gua udah ketemu bangunan kayak bastion gitu. Dan setelah gue masukin ini ternyata beda cuy. Ada telur ini, Quetzalcoatl egg. Oke, banyak banget telurnya cuy. Gua lanjut dan malah ketemu Raja Blaze lagi. Gua gebukin dan gak sengaja gua jatuhin di lava. Lah, malah jatuh dia. Lah, gimana dong terus? Oke, tinggal dikit lagi sih. Oke, kita mungkin langsung teleport aja lah ya. Oke. Alright. Sini loh. Oh, sini dong. Di sini sayang banget dia mati di atas lava, jadi itemnya pada kebakar cuy. Gua lanjut cari dan cari lagi. Di sini gua lagi-lagi menemukan sesuatu. Ini rumah apaan cuy? Ada pintunya gitu dia. Oke, kita masuk. Nice. Telur lagi, banyak banget cuy telurnya cuy. Gua dapat ramuan kebal api yang dimana berguna banget buat petualangan Ender kali ini. Dan di sini gua memasuki biome Warp Forest. Bukannya dihuni Enderman, malah dihuni burung-burung jahat. Sumpah cuy, gua sering banget diganggu sama makhluk kecil ini, ngeselin banget. Perjalanan kali ini panjang banget, gua belum nemuin satupun Ender Fortress di sini. Dan gua ketemu anjing neraka yang keren banget, tapi sayangnya dia gak bisa dijinakin. Ketemu Bison lagi dan langsung gue sikat aja gold blocknya. Gua lanjut jalan lagi dan akhirnya ketemu Nether Fortress pertama. Gua naik dan langsung cari chestnya. Sayang banget gua kurang beruntung. Bayangin, fortress sebesar ini petinya cuma satu dan itu pun gak ada. Karena di fortress pertama gak dapat apa-apa, gua lanjut cari fortress kedua. Gua ketemu Bastion lagi dan gua sikat emasnya. Lama-lama jadi sultan emas gue ini. Gua akhirnya ketemu fortress kedua. Fortress kali ini malah ampas banget, sempit dan gak ada chestnya sama sekali. Jadi langsung gua cabut aja. Lagi-lagi gua ketemu sama Raja Blaze, si tukang nyebur lava. Gua sengaja masukin dia di sini biar gak nyebur lava lagi. Lagi-lagi gua ketemu Bastion, langsung gue terjun dan sikat lootnya. Dan ketika mau cabut, gua dikeroyok sama piglin. Dan sialnya gua kepencet. Pedang gua malah gua buang di sini. Terpaksa gua balik ke rumah buat pedang baru dan di-enchant lagi. Gua balik ke Nether lagi untuk cari fortress ketiga. Ya, lagi-lagi ketemu si tukang nyebur lava. Gue bosen banget sumpah sama tuh bos. Dan akhirnya gua ketemu sesuatu yang menarik banget di sini. Oke, di sini kita ketemu kerajaan ya, kayak kerajaan gitu. Nah, kan, bos. Kali ini bosnya tinggal di dalam istana mewah gitu. Oke, ini dia. Nah, itu. Bisa guling-guling dia. Please jangan masuk lava kayak tadi. Oke, gua panain dari atas. Please jangan ke lava. Mau mendekat ya. Oke, sini. Sini gua ladenin. Alright. Oke. Udah mau mati, gitu doang. Benar? Dan bos ini ternyata payah banget cuy. Kerajaannya aja gede banget. Oke, dia ngedrop apa cuy? Oke, seperti biasa trofi dan samurai eye. Gua naik ke atas istananya dan chestnya berisi batu kuning sakti. Fire Netherstone Golem, apa ini? Gua turun ke bawah dan ketemu batu sakti lagi, tapi kali ini rasa strawberry cuy. Rasa strawberry sama nanas sudah, sekarang gua ketemu yang rasa pandan. Apakah kita disuruh kayak Thanos di sini mengoleksi batu-batu gitu? Kalau iya nanti gua jentik dari gua dan seluruh nit-nit di dunia hilang semua. Singkat aja gua ketemu fortress ketiga di sini. Udah 3 fortress dan hasilnya kosong. Gak ada lagi. Wow. Gua mau nyerah di sini dan malah keinget meme ini. Oke, kita lanjut lagi. Fortress keempat. Gua yakin banget gua udah cek semua dan ya gak ada satupun chest.
Lagi-lagi gua ketemu bastion dan seenggaknya di sini gua ketemu barang langka banget yang akan berguna nantinya. Fortress kelima. Semoga dapat. Nice. Ya ampun. Oke, ini semoga dapat cuy. Ya, oke, nice. Wah, gua amat nih. Dan akhirnya di sini gua menemukannya setelah 5 fortress udah gua jelajahi. Flame Rune. Wah, sampai 6 ribuan blok gua cari dan ini baru ketemu. Mana? Flame Rune. Ini dia blok yang gue cari-cari selama ini cuy. Oke, nice. Kita langsung balik ke rumah dan selesaikan questnya cuy. Setelah udah dapat item sialan ini, dalam perjalanan pulang gua ketemu ruin portal. Gua buat portalnya dan balik lewat overworld. Walaupun lebih jauh tapi lebih aman. Dan di sini gua harus berjalan 40 ribuan blok. Gila jauh banget. Tapi untungnya gua ketemu sesuatu yang membantu banget. Yap, ini adalah Waystone yang bisa buat teleport kalau kalian masih ingat. Karena sebelumnya gua cuma masang Waystone di Menara Tanah Abang, jadi ya mau gak mau harus ke situ. Di tengah perjalanan gua ketemu sesuatu yang mengerikan. Ya, ini adalah Raja Phantom yang sebelumnya dia bantai gua habis-habisan. Tapi kali ini gua yang bantai dia habis-habisan. Dia bisa manggil Phantom cuy. Makan tuh. Ah, mampus Phantomnya kebakaran. Mampus. Nice, oke, mudah banget ngedrop. Setelah perjalanan yang cukup membosankan, gua akhirnya sampai di rumah Pak Solikin. Gua langsung ambil quest scroll dan nyelesain beberapa questnya. Gua juga disuruh buat Waystone di sini. Jangan lupa juga gua masang kepala-kepala bos yang udah gua bantai. Total di mod ini ada 5 bos dan dari ketiganya udah gue bantai, yaitu si tukang nyebur lava, Raja Wither dan Raja Phantom. Dan masih ada 2 bos lagi yang masih menjadi misteri dan belum gua sikat. Lanjut, gua disuruh beli beberapa tongkat di Pak Solikin. Oke, Flame Rune kita beli 1. Nice. Sama ini Flame Rune. Kita belilah ya. Oke, gua punya banyak banget telur dari Nether dan langsung gua taruh aja semuanya. Oke, saatnya ngetes tongkat dari Pak Solikin. Coba kita tes. Lah, mana kok gak muncul? Lah, harus dekat ya. Oh iya, harus dekat cuy. Ini flame staff. Oke, selanjutnya ada flame staff. Ini pasti api-apian gitu. Coba. Nah kan, lah. Oke, ini kita tes. Nah ini coba. Mampus. Mampus kau. Oke, tongkat udah, sekarang Nether Amulet yang ternyata bisa gue isi dengan 3 varian batu cuy. Beneran kan kayak Thanos kita. Oke, kita tes pakai kekuatan dari Nether Amulet ini ya, yang ada batu-batunya ini kita tes. Coba domba ini. Oke, sapi itu. Nice. Ternyata selain bisa ngelempar api, Nether Amulet juga bisa buat ngeheal. Mantap banget ini nanti. Oke, kita di sini disuruh membunuh Raja Blaze atau Raja Tukang Nyebur itulah, yang namanya Shielded Pyroclast. Jadi langsung aja kita cari bosnya. Padahal kita udah berkali-kali bunuh ini bos, tapi gak dihitung karena ya gitu, belum dimulai questnya. Dan di bawahnya juga ada Withered Samurai. Ya langsung kita cari di Nether aja lah cuy. Mana lo, sini lo. Mudah banget cuy, bos apaan ini coba ya. Lah. Sekarang dia ngedrop pedang cuy. Pedang apa itu? Kalian lihat. Pedang apaan itu cuy? Kita ambil. Oke, kita dapat Blade of Nether di sini ya. Blade of Nether gunanya apa dia? 15 attack damage loh. Ini 13, ini 15. Gede juga. Misi bunuh Raja Blaze sudah selesai, selanjutnya misi bunuh Raja Wither. Oke cuy, gua udah ketemu bos barnya tapi gue belum tahu di mana kerajaannya. Dia kalau nggak salah kan bersemayam di sebuah kerajaan gitu ya, tapi gue belum lihat sih, coba kita cari. Nah itu mungkin, apakah ini kerajaannya? Iya kayaknya. Nah iya, oke cuy. Di sini dia malah nyamperin gua. Kaget gua. Bentar. Oh ini bosnya cuy. Ngeri juga dia kalau udah muter-muter gini. Bentar. Oke, kita kabur dulu. Oke. Mampus. Sini lo, gelut sama gua lo. Easy banget cuy. Easy parah. Lah, gua lupa ngaktifin
Ya ampun. Dan dengan bodohnya di sini gua lupa ngaktifin questnya. Jadi ya dianggap belum selesai questnya walaupun udah gue bunuh. Mau gak mau gua harus cari lagi. Singkat cerita gua ketemu Raja Wither selanjutnya dan langsung gua bantai cuy. Mampus lo, sana lo. Oke. Nah gini dong. Gua mau pulang tapi kejauhan dan males banget. Jadi ya gua pakai trik yang dimana gua simpen barang-barang gua di ender chest dan gua bunuh diri cuy. Oke, Mama Cube serang gua Mama Cube. Please, please. Look. Yuk, look. Nice, alright. Ketika keluar rumah, telur-telur yang gue taruh itu netas semua cuy. Dan ini banyak banget. Nah ini dia, akhirnya. Oke, kita pakai dulu. Selagi gua ambil barang gua di ender chest, di sini ada goblin trader yang jualan enderite itu murah banget cuy. Tapi diamond gua kurang jadi gue balik dulu lah. Oke cuy, gua lupa gua belum nyoba ini pedang yang gue dapat dari Raja Blaze tadi atau tukang nyebur lava. Mumpung di sini ada ini. Oke, ada ini jadi langsung kita tes seberapa kuat pedang ini. Oke, dia langsung kebakaran. Ya, gitu doang. Tes lagi. Oh, sakit juga dia. Oh, jadi ini kayak fire aspect aja sebenarnya ya. Kayak fire aspect kan. Oh iya, kayak fire aspect. Loh, tapi gak mateng. Lah. Oke. Coba gua bunuh. Sorry ya. Nah, gak mateng cuy, aneh banget. Oke, di sini udah gue borong ya netherite-nya. Oke, udah gak bisa jual lagi dia. Gua udah punya 10 netherite di sini. Mantap banget. Terima kasih Goblin Trader dan persetan dengan Wandering Trader. Alright. Oke, by the way, gua akan buat armor terkuat di sini. Jadi setelah gua baca-baca, kalian ingat or aneh itu yang gua suka ambilin? Nah, itu adalah bahan dari armor terkuat. Jadi langsung kita bikin aja, cuy. Gua bakar Stardust Nugget buat bahan mentah armornya nanti. Di tengah pembuatan, gua malah gak sengaja buat senjata terkuat di bumi dan kekuatannya dia bisa niup gelembung. Oke, udah semua, tinggal gua tempa aja cuy. Dan inilah gua mempersembahkan full Stardust Armor atau armor terkuat di mod ini. Sangat-sangat mengkilap cuy. Oke, kalau kita pakai armor ini, Stardust Armor ini, darah kita bertambah cuy. Kita juga dapat efek di sini dan gak pernah berhenti. Baru aja gue seneng dapat armor baru langsung kena musibah gua. Di sini farm XP terkuat gua malah hancur kayak kena ledakan gitu cuy, dan gua bener-bener gak tahu apa penyebabnya. Hari selanjutnya gua mencoba untuk jinakin burung-burung ini. Oke, bisa dinaikin nggak? Oke, bisa. Oke. Bisa terbang nggak? Oke, lah kena damage dia. Sumpah ini burung kocak banget. Lompat sependek itu kena damage dia. Sumpah gak jelas banget ini burung. Gua kira bisa terbang, taunya kayak gini. Ada. Oke cuy, di sini gua mau ngebantai bos-bos sisa yang ada di sini. Kalau gak salah ada 2 bos yang belum gua kalahin yang gue baca-baca ya. Jadi langsung aja kita cari. Tung sahur, tung sahur. Weh, ada apa itu cuy? Weh, kayaknya bos sih. Nah inilah bos yang gue maksud cuy. Lah, Flender, udah pernah ini. Ya, gue mau cari yang baru soalnya. Alah, gampang lah kamu. Sakit banget damage gue. Oh, kurang 1 hit lagi cuy. Ya, kurang 1 hit lagi. Haha. Oke. Enaknya diapain ya kurang 1 hit ya? Kita bubble blower, kita tiup. Oke. Kurang 1 hit, kita langsung bantai lah. Mati sendiri dia. Setelah Raja Phantom, gua ketemu piramida yang sebenarnya gua pernah ketemu sebelumnya. Mana dia? Ya, ini dia. Gak ada rasanya dia. Lihat. Oke. Wah, ini ini ngerepotin banget. Harus dihancurkan dulu ini. Oke. Nice. Oke, gua udah siap. Ini. Oke, kok dia encet gitu? Mampus, sakit banget damage gua. Mampus kau. Gak bisa dihit kalau dia encetet gitu cuy.
Oke, oke, oke. Nge-spam dia. Gak bisa dit. Oke, santai. Mampus kau. Lanjut lagi, gak bisa di hit kalau gitu, sabar dulu. Oke. Gak ada damage sih. Oke, 1 hit cuy, 1 hit. Alah, gak bisa di hit. Bentar. Oke, dia bisa nge-spawn zombie. Nice, easy banget. Ngedrop apa dia? Ya, kepalanya. Oke, kok gak ada matanya? Lah. Nah ini, Enchantegis Eye. Ini yang gue incer coy. Dan oke, mas-mas illager tadi udah gue bunuh. Berarti sekarang tinggal 1 bos lagi dan langsung aja kita cari coy. Oke, kita lanjut lagi. Itu apaan ya? Oke, ini apaan cuy? Ini aneh, agak aneh. Gue belum pernah ketemu. Tapi gak ada bosnya cuy. Kalian bisa lihat sendiri, gak ada bosnya. Oke, coba kita buka. Oke, sepertinya itu bosnya. Tapi kok gak nyerang dia? Woi, kok diam aja mas? Halo mas? Woi, kok diam aja dia? Woi, mampus. Au. Oke, kita minum dulu biar makin cepet. Janganlah ya, kita nikmati pertarungan ini. Mampus kau. Oke. Bisa nge-spam dia. Oke, kita aktifkan. Au. Mampus lo. Nge-spam dia. Alright, tapi gak ada rasanya. Oke, serang dia zombie. Nah ini pasti gak sengaja nyerang dia. Nah kan. Makan tuh. Sakit gak tuh? Oke, dia ngeluarin bocil-bocil lagi. Mana dia? Oke, waduh. Wah ini rusuh banget sih. Wah ini ngebug atau gimana? Ini bos ternyata lumayan ngerepotin, soalnya dia bisa mengelabui gua dengan bocil-bocilnya ini yang banyak banget. Oh ini harus dibunuh secepatnya ini. Kalau nggak ngelek nanti dia nge-spawn terus sih. Mampus kau. Oke, dia udah ngedrop sih. Oke, dapat dari topi tadi nih. Topinya, keren banget. Oke, sekarang gua jadi Pak Tarno sih. Habis ngalahin si villager tadi, gua dapat topinya kali ini. Dan di sini gua buat jimat yang OP parah. Lihat nih kekuatannya. Oke cuy. Kita bisa mode spektator di sini. Wah gila sih ini. Wih, ini OP banget cuy. Oke. Sekitar 10 detik sampai 15 detik kita kembali menjadi mode survival. Oke, ini bakal jadi OP banget sih, gue yakin. Oke, tujuan gue selanjutnya adalah ke The End dan membunuh Ender Dragon. Tapi sebelum itu gue tentu saja butuh Ender Eye, dan cara dapetin Ender Eye di sini itu beda sama yang biasanya. Di sini kalian harus bunuh 5 bos dulu baru bisa ke The End cuy. Dan udah kalian lihat sendiri, gue udah bantai ke 5 bos itu. Sekarang gue tinggal cari strongholdnya cuy. Nah ini Eyes of Ender. Kita lempar kemana dia? Ya ke situ. Lagi. Dan Ender Eye ini akhirnya membawa gua di sebuah village yang kemungkinan besar ada stronghold di bawahnya. Langsung gua gali di tempat dan beneran ada strongholdnya cuy. Baru juga masuk gua langsung ketemu portalnya di sini. Langsung gua isi dan portalnya aktif. Tunggu apa lagi, langsung gua masuk aja cuy. Nah ini dia Ender Dragon-nya. Tapi kok sepi banget di end-nya. Gak ada Enderman sama sekali loh. Oke, udah semua, tinggal yang ada di dalam kurungan gini, di dalam besi-besi gini. Boom, nice. Oke, udah semua, tinggal kita sikat cuy. Mana lo? Sini lo. Nah, oke. Gak ada rasanya gua.
Di sini Ender Dragon-nya agak beda. Darahnya kayak lebih tebel gitu. Alright. Oke. Bisa ngeluarin lah. Oke, bentar. Oke. Ender Dragon-nya agak beda di sini ya. Dia bisa ngeluarin ginian. Dan ternyata Ender Dragon di sini itu beneran beda dari biasanya. Dia bisa munculin makhluk-makhluk aneh, cuy. Ini apaan, cuy? Gua hit siapa? Oke. Loh. Dia gak bisa hit, cuy. Gak bisa mendekat. Mampus kau. Oke. Alien gak jelas. Ini gak bisa dideketin, cuy. Gak bisa dideketin dia. Mampus kau. Oke, bentar. Gua menjauh dulu. Oke, kita akan lanjut. Inilah. Dia terus ngeluarin ini juga, gak bisa hit loh ini. Lah. Jujur ini gak semudah yang gua pikirin. Sini loh. Wah, please jangan ngesaman lagi, please. Jangan munculin alien-alien itu lagi. Oke. Ini kesempatan kita. Tebel banget, cuy. Oke, dikit lagi please. Yuk bisa yuk. Alright. Terbang lagi dia. Mau mati di udara kah? Oke, satu hit lagi. Ya. Gua pukul pakai wortel. Mampus. Gua pukul pakai wortel, cuy. Tapi pada akhirnya ya siapa yang bisa ngalahin gua, cuy, kalau udah kayak gini. Abis ngalahin Ender Dragon, gua melihat portal NCT dan langsung gua masukin. Dan siap-siap kalian melihat hal terindah di mod ini. Ini indah banget, cuy. Wow. Ada ini nama jelly. Oke. Wah, kita udah disambut sama yang gituan. Apakah dia nyerang? Iya. Alamak, apa ini? Gua kira perjalanan gue berakhir setelah membunuh Ender Dragon. Ternyata masih ada dunia lain yang perlu dijelajahi. Gue di sini cuma jalan-jalan aja dan mengagumi keindahan ini semua. Ya walaupun di balik keindahan ini semua masih ada makhluk-makhluk sialan ini, cuy. Dan di sini perhatian gue berubah ke arah mob cacing ini. Ternyata dia adalah seekor bos. Entah kenapa dia gak bisa digebuk, cuy. Tapi kalau dipanah baru bisa dia. Tapi sayangnya dia malah hilang di tengah void. Setelah si tukang nyebur lava, sekarang muncul si tukang nyebur void. Bos di mod ini kok gak ada yang beres ya. Terpaksa gua harus ikhlaskan bos itu dan mending lanjut lagi. Gua memang gak dapat hadiah dari bos itu, tapi setidaknya di sini gua menemukan keindahan sesungguhnya yang gue cari-cari, cuy. Ya apalagi kalau bukan kapal the end. Oke, kita langsung ke atas saja. Kita ambil. Oke, kita udah dapat elytra, cuy, di sini, cuy. Dan sebagai pengingat, kalau habis ngambil elytra jangan lupa diambil kepala naga yang ada di depan, cuy. Sering dilupain ini. Oke, keadaan gua saat ini itu kayak punya motor tapi gak punya bensin. Sama kayak gua saat ini punya elytra tapi gak punya roket. Ya gak bisa terbang, cuy. Gua pun punya ide untuk teleport antar dimensi lewat Waystone. Gua coba dan ternyata bisa. Habis buat beberapa roket, gua pun balik dan lanjut mengarungi dunia the end yang gak ada enderman-nya. Sebuah perjalanan yang sangat panjang, sampai-sampai rasa bosan dan muak udah mulai melanda. Ya karena gue dari tadi terbang gak ketemu sesuatu yang menarik. Dan juga ini udah hari ke-90, jadi langsung balik aja lah gue. Karena tidak membuahkan hasil, kita mending balik ke rumah dan fokus hari-hari terakhir kita. Hari-hari berikutnya gue habisin untuk mencari bahan untuk bangunan yang mau gue buat. Dimulai dari pohon ceri, pohon spruce dan pasir. Oke, rencana gue di sini adalah membuat pulau di tengah-tengah air situ. Jadi langsung gue bentuk aja pulaunya.
Pulaunya udah kebentuk, sekarang tinggal gua kasih aja beberapa grass block biar nanti nyebar. Akhirnya udah hijau semua, pulau ini udah siap buat dibangun di atasnya. Oke, tunggu apa lagi, langsung kita jadi kuli aja. Akhirnya pondasi dari bangunan ini jadi dan bentuknya juga udah kelihatan. Oke, gua akan langsung nyelesain aja cuy. Di sini gua udah di tahap terakhir bangunan ini, yaitu buat genteng. Dan akhirnya cuy, sentuhan terakhir dan bangunan ini udah selesai. Coba gua lihat dari jauh. Oke, nice. Ya lumayan lah ya, daripada gak punya rumah gua masa nginep sama Pak Solihin terus. Oke, kita akan pajang 5 kepala bos yang udah kita bantai. Yang pertama ada kepala bos yang suka nyebur lava atau si tukang nyebur lava. Inilah Shielded Pyroclast. Dan yang kedua yang bernama Withered Samurai atau Raja Wither. Yang ketiga bos yang bernama Raja Phantom atau Flender. Dan yang keempat bos yang bernama Villager atau Raja Illager atau tukang jump scare. Gue kaget banget cuy pas itu. Dan yang terakhir Enchant Tegis dan Villager. Ya ini semua adalah bos yang udah gue bantai di mod ini. Ya sebenarnya ada di DN tapi gue gak ketemu dan kayaknya cuma satu dan itu pun ngebug cuy. Gue gak paham lah yang di DN itu gimana. Ya sudahlah, inilah 5 bos yang udah gue bantai dan udah hari ke 101. Sebenarnya 100 hari tapi lebih satu ya gak apa-apa. Alright. Oke cuy, sebelum gua mengakhiri video ini, gua mau berterima kasih kepada sosok-sosok yang sudah membantu survival gua kali ini. Yang pertama tentu saja ini, ya terima kasih Goblin Trader yang sudah membantu gua dalam mendapatkan banyak barang-barang yang berharga dengan harga yang murah banget. Mantap memang ini daripada si Wandering Trader itu. Yang kedua ada Pak Solikin yang tentu saja dia udah memfasilitasi gua dengan rumahnya. Gua ngekos di rumah dia secara gratis. Jadi kalau gak ada Pak Solikin mungkin gua udah ngepang di tengah jalan cuy. Oke, untuk armadillo ini gua mau maaf dan terima kasih. Maaf karena udah gua tusuk-tusuk pakai kaktus dan terima kasih karena udah ngasih XP yang banyak banget. Terima kasih. Kalau lu enggak, sana loh, kalau lu enggak. Dan selanjutnya cuy, orang yang berjasa bagi keberlangsungan survival gua di mod ini, ya tentu saja ini dia Villager Mending. Terima kasih karena Anda telah menjual buku mending yang gua cari-cari dan gua gak capek-capek nge-repair armor dan tools gua. Sekali lagi terima kasih Pak Villager yang bernama Mending ini. Alright. Oke semua, akhirnya video ini berakhir di sini dan gua mau berterima kasih pada kalian karena udah menemani gue berpetualang dari hari pertama sampai hari 100. Jangan lupa dipencet subscribe dan like-nya dan nantikan video selanjutnya dari channel Ngawuron dan video short dari Auron 79. Oke, bye.